kita ini bersandar pada kekuatan iman, insya Allah sholat kita bisa baik. Karena apa? Karena saat kita sholat sudah yakin, merasakan akan kehadiran Allah, kita berdialog dengan Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga nur iman dan Islam senantiasa tertanam kokoh dalam kalbu kita. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sering diingatkan oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri tidakkah kau perhatikan. Di antaranya hendaknya kita bisa mengukur diri kita. Kita sudah beberapa kali melaksanakan ibadah Siyam Ramadan, puasa Ramadan, dan kita pun perlu bertanya pada diri kita, sudahkah berhasil puasa kita tahun lalu? Ukuran keberhasilan seseorang berpuasa bukan hanya mampu berpuasa selama 1 bulan penuh dan sholat tarawih 1 bulan penuh. Bukan hanya itu ukurannya, tetapi ukuran yang utama keberhasilan seseorang meraih tujuan dari puasa, sebagaimana kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa kita ini adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau tahun lalu ketakwaan kita mungkin di tingkat 1, maka hendaknya sekarang harus ditingkatkan lagi kualitas ketakwaan kita. Tidak boleh sama, karena kita diajari oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu harus lebih baik dari awal. Jamaah yang dirahmati Allah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, rubba shaimin falaisa min syiyamihi illal ju' wal atas, wa rubba qaimin falaisa min qiyamihi illas sahar. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali dia ini lapar dan dahaga. Dan banyak juga orang yang qiyamul Ramadan atau sholat tarawih tetapi tidak mendapatkan nilai hasil dari sholat tarawihnya kecuali dia ini hanya lelah. Mengapa? Di antaranya, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah sudah mengajari kita, malam yada qaula zuri wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan pikiran-pikiran, tutur kata yang kotor, dan tidak bisa meninggalkan perbuatan nista membawa dosa, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kita ini dilatih oleh Allah dalam puasa Ramadan ini, di samping tidak makan dan minum, kita harus mampu mengendalikan diri kita. Dan banyak pula orang yang qiyamul Ramadan, banyak orang yang taraweh tapi tak mendapatkan nilai dari tarawehnya. Loh, berarti enggak sah sholatnya? Sah, tapi nilainya itu rendah. Kenapa? Karena tidak bisa melaksanakan atau melakukan menjalani etika-etika di dalam sholat taraweh. Mohon maaf, dulu pernah saya mengajari di sini tentang bagaimana cara menikmati sholat. Jamaah sekalian, kalau kita hanya mengukur dari sisi sing penting sah sholatnya, sing penting sudah menunaikan syarat sah dan rukun sholat. Kalau hanya sekedar itu, berarti ketakwaan kita tidak naik. Sama seperti dulu saya gambarkan, kalau orang mengukur urusan sah dan tidaknya, kalau menurut fikih, nah karena di dalam syarat sahnya sholat itu harus menutup aurat, kan gitu, betul ya Pak ya? Harus menutup aurat. Dalam pandangan fikih yang umum, menutup aurat itu batasnya pusar sampai lutut. Berarti kalau kita ini sholat pakai celana seperti celananya Jojon, ya cukup menutupi pusar kita dan lutut, terus kita sholat nggak pakai baju, sah apa enggak sholat kita? Sah. Terus saya datang ke sini hanya pakai celana Jojon, sampai pusar gitu ya, ceramah tanpa baju. Nah, sah apa enggak? Atau khutbah Jumat, sah apa enggak? Sah. Tapi kira-kira sampean apa? Iku loh, ustadz lho kok gendeng tayo apa iku? Tapi khutbahnya sah kan? Nah, begitu pula kita ini kepada Allah punya etika. Ada etika. Tidak hanya cukup dari sisi syariat saja. Gara-gara kita yang penting syarat sah dan kita sudah memenuhi rukun sholat, wah akhirnya sholatnya nggak karu-karuan. Ya cepet-cepetan dan lain-lain. Nah, kita ini ya terutama taraweh. Taraweh itu artinya adalah santai, laya-laya. Maksudnya apa? Kita sholat itu tenang, santai, berdiri lama nggak masalah. Terus sudah saya ajari sholat lama kan di sini. Berapa menit biasanya? 20 menit ya?
Iya. Nah, biasanya begini alasannya. Baru-baru ini saya coba ya sholat di pesantrennya teman. Ya, sudah kiai orangnya sudah tua. Oh, enggak panjang kok. Itu seperempatnya kalau saya sholat di sini waktu sholat subuh itu. Ya, seperempatnya. Ya, sholat taraweh. Ternyata waktu mau witir menyerah dia, gak kuat saya, gak kuat. Nah, itu masih belum sholat di masjid saya sana ya, di Porong Nurul Azhar itu. Itu per 2 rakaat sholat tarawih itu kan 20 menit. Paling minim ya 15 menit. Kalau 15 menit ya kan 8 rakaat berarti 1 jam. Ya, terus sholat witirnya itu ya setengah jam pas 1 jam setengah, enteng kan? Nah, coba nanti di sini ya, imamnya itu coba witirnya setengah jam kira-kira ya opo. Nah, ini pernah kejadian ada seorang mahasiswa Indonesia di Mesir, ketepatan di Mesir itu ada jamaah sholat taraweh, jamaahnya itu mayoritas penghafal Quran. Dan ternyata banyak orang tua ikut sholat di situ, ya lumayan lama. Ya anggap aja 3 jam gitu ya sholat tarawehnya. Ya nggak usah lama-lama, 2 jam gitu aja. Namanya orang Indonesia sholatnya ya kayak di sini nih ya sholat tarawehnya itu. Ya pada umumnya di sini. Lah dilihat orang tua itu kok kuat-kuat. Akhirnya mahasiswa Indonesia itu tanya, maaf Pak, Bapak rumahnya mana? Oh jauh. Oh berarti di sini ketepatan sholat di sini. Oh enggak, Dek. Saya tiap taraweh ya ada di sini sholatnya. Loh kuat. Kok bisa kuat? Bapak kan sudah tua. Apa jawabannya? Kalau Anda sholat itu menghadap Allah. Jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, kamu tidak akan kuat. Ya. Jadi kalau kita sholat taraweh, sholat subuh bersama saya, jangan mengandalkan kekuatan fisik. Saya yakin nggak kuat sampean. Terus apa? Nah, di samping kita ada kekuatan fisik, sandarkan diri kita pada kekuatan iman. Ini yang nggak pernah kita bayangkan. Kekuatan iman. Nah, kalau kita ini bersandar pada kekuatan iman, insya Allah sholat kita bisa baik. Karena apa? Karena saat kita sholat sudah yakin merasakan akan kehadiran Allah. Kita berdialog dengan Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Pakai media apa? Dengan sabar dan dengan sholat. Jadi sholat itu pakai media supaya doa kita mudah terkabul, mudah dikabulkan Allah. Sekaligus dengan sabar, sholat juga harus dengan sabar. Memang sabar dan sholat, terutama sholat dengan sabar, ya, itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang merasakan, yang meyakini bahwa mereka ini bertemu dengan Allah. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Ya, waktu
Malaikat bertanya, apa itu iman? Dijawab oleh Nabi. Apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi. Dan apa itu ihsan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa wa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah, terutama saat sholat, seakan-akan kamu melihat Allah, meskipun kamu bagaimanapun tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah melihat kamu. Kita bertemu dengan Allah saat sholat. Lah lucu nih, kita itu ketemu Allah kok malah kepingin cepet mari. Ojo suwe-suwe, kadang imamnya dipeseni, imam, ojo gawe surat sing dawa ayate lho ya. Sing didik ae. Imamnya dipeseni. Ya. Makanya imam sholat tarawih itu ada dua macam, Mbak ya. Imam sing disenengi makmum sama imam yang dibenci oleh makmum. Yang disenengi itu yang bacaan Qur'annya itu pendek-pendek. Nah, yang dibenci ya bacaan Qur'annya yang panjang. Katanya ibu-ibu, mulaku gak iso ya ngene awakmu, awas kon mulai tak jeguk gegermu kon Bu. Nah, itu. Nah, coba ini kita rasakan ya. Bagaimana indahnya ketika kita dibacakan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Kita mendapatkan pahala, satu huruf dapat 10 kebaikan. Kalau dibacakan banyak ribuan ayat-ayat Al-Quran, ya ribuan huruf, kita dapat puluhan bahkan ratusan ribu pahala kebaikan. Loh gitu loh, kok gak gelem, heran sampai menungso iki. Lah ya ini. Oleh karena itulah jamaah sekalian, nah ini terutama sholat taraweh, ya. Kalau para sahabat dulu, kalau sholat taraweh, ya, itu per satu rokaat itu 200 ayat. Kira-kira sampean nggak usah banyak-banyak, wis 30 ayat kira-kira yopo. Ya, itu para sahabat. Kalau Rasulullah, oh tambah panjang. Nah, ini. Nah, kita ya coba sholat dengan tumaknina, membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan ayat Al-Quran dengan indahnya. Kemudian rukuk pun jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepatan hati-hati. Dulu sudah saya ingatkan. Ya, aswa'un nasi syarikatul ladhi yashriku min sholati. Sejelek-jelek pencuri, pencuri kan sudah jelek. Ini sejelek-jelek pencuri. Siapa itu? Mayyashriku sholati. Yaitu orang yang mencuri sholatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yashriku min sholati? Bagaimana orang bisa mencuri sholatnya? Rasulullah menjawab, malam yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Yaitu orang yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Cepet-cepetan. Ya, subhana rabbiyal a'la dibaca 3 kali, bauan tersisan. Ya. Jangan, kita tumaknina. Ya, tumaknina. Begitu pula sujudnya. Sujudnya lama. Karena Rasulullah mengajari kita aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Posisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa saat sujud, yaitu doanya sujud itu.
Kalau subhana rabbiyal a'la hadisnya jelas dibaca 3 kali. Tapi kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli atau subuhul qudusu rabbuna wa rabbul malaikati warruh atau yang lainnya juga bisa, karena nggak ada hadis dibaca berapa. Ternyata di hadis yang lain bisa dibaca 10 kali atau lebih. Nah, jamaah sekalian, kalau sudah salam, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jangan langsung berdiri. Bacalah wiridnya, doanya, diantaranya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, engkau senantiasa memberikan maaf ampunan. Tuhibbul afwa, yang mencintai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah kami. Nah, ini ya, mudah-mudahan, wah kebabasan ini 20 menit lebih. Mudah-mudahan kita semua ini diberi anugerah oleh Allah kesehatan, kesempatan beribadah dengan sebaik-baiknya. Berdoa kepada Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Kita baca 3 kali. Menurut Rasulullah dibaca 3 kali waktu pagi, insya Allah sampai sore tidak mendapatkan mudarat dari bencana. Dibaca waktu sore, insya Allah terhindar dari bencana, mudarat bencana sampai pagi hari. Dan pesan kami, kalau ada jamaah yang terindikasi COVID, cepat segera memberitahu ke pimpinan cabang Muhammadiyah, karena sudah kami sediakan probiotik 10 botol, 1000 botol. Ya, cepat segera, jangan menunggu sampai kalau ada gejala, cepat segera. Ya, karena kita kumpul. Insya Allah itu bisa menyembuhkan dan itu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kalau di PCM tidak ada, segera menghubungi kami di PDM. Ya, kami sediakan ribuan botol itu. Ya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.